pemateri yaitu Bapak Hedi Busono. Baik, saya akan menjelaskan profil Bapak Ustadz Ahmad Hadi Busono yang berada di lingkungan Pondok Tahfidz Al-Amal bil Iman. Beliau lahir 60 tahun di Lamongan, sebuah kota pesisir yang indah di Jawa Timur. Riwayat pendidikan sebagai sarjana teknik sipil di ITS Surabaya, dilanjutkan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia, dan pasca sarjana manajemen Universitas Indonesia. Berbagai pekerjaan telah dijalani mulai sebagai pegawai, pedagang, dan pengusaha. Setelah 15 tahun lebih berusaha di bidang pengelolaan tenaga kerja atau biasa dikenal sebagai outsourcing dan sebagai pemilik Galang Group. Terus udah. Kegiatan sosialnya pernah sebagai Ketua Persatuan Beling Indonesia dan sebagai sekretaris sebagai pengasuh Pondok Tahfidz Al-Amal bil Iman, sebagai tempat santri hafidz Al-Quran dan pembelajaran bekerja dengan iman. Buku ini adalah buku ketiga seri Bekerja dengan Iman. Seri pertama, bekerja mendapatkan rezeki, tidak sekedar upah atau gaji. Seri kedua, kesabaran itu mendatangkan keberuntungan dan kemenangan. Kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW serta ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis ditumpahkan dalam tulisan-tulisan memaknai perjalanan hidup dalam bekerja dan berusaha yang telah dan akan dilaluinya. Dibaca. Misinya yaitu mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, akhlak mulia, dan berkhidmat kepada agama, masyarakat. Apa namanya? Ya, generasi apa? Tadi kan ada infonya itu kata apa? Kenapa? Yang ini, yang Pak. Boleh kan Nabila di itu dulu? Oke, kita lanjut ya. Teman-teman semuanya mohon mic-nya dimatikan dulu. Ini kita akan bacakan visi misi dari Pondok Tahfidz Al-Amal bil Iman. Oke, silahkan. Misinya yaitu mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara. Menyiapkan generasi muslim yang siap kerja berdasarkan iman, berintegritas, dedikasi, disiplin, dan memiliki kompetensi yang handal. Gitu. Mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara. Yang gituin. Dan lain-lain, toko online, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Ini ada buku seri Bekerja Iman dengan yang pertama yaitu Bekerja Mendapatkan Rezeki.
hilang ya? Nah, kalau yang ini bekerja dengan iman, seri kedua yaitu sabar itu mendatangkan keberuntungan dan kemenangan. Dan yang ini buku bekerja dengan iman jilid ketiga, hijrah menuju kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat. Teman-teman bisa dapatkan buku bekerja dengan iman seri 1 sampai dengan 3, yaitu bisa di toko Gramedia, toko online, dan juga versi digitalnya. Atau boleh banget menghubungi ke nomor admin dari Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman. Terima kasih. Selanjutnya, berarti next langsung materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Hadi Busono. Pada beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita bisa dipertemukan kembali pada Ahad malam membahas Al-Qur'an, Al-Hadis, yang hari ini kita berbicara tentang, kita diskusi tentang sebut namanya, raih perhatiannya, menangkan ketetapannya. Sebelum ke sana, saya perkenankan saya menyapa teman-teman yang sudah ada di sini, yang tadi datang dari pagi, Pak Rahmat Riyadi. Assalamualaikum Pak Rahmat. Halo, Pak Rahmat Riyadi. Mungkin belum online. Atau yang sering kelihatan nih Kang Muhammad Rezki. Nah, ini dari Bandung nih. Kang Muhammad di mana? Kang Muhammad? Kang Muhammad Rezki. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada nggak open mic nih. Baik, kalau gitu saya putarkan video dulu mengenai yang bulan ini kita peringatin bersama-sama, yaitu mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban adalah salah satu cara menunjukkan cinta dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Wiwin, ingin mengajak ayah dan bunda untuk berkurban di Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman yang akan disalurkan untuk para penghafal Al-Quran. Terima kasih. Alhamdulillah sudah hidup kembali. Zoom-nya hilang. Enggak. Oke. Ini teman-teman boleh sambil nunggu, sambil isi absensinya. Dan buat yang mau mendapatkan sertifikat, diisi namanya dengan lengkap dan benar ejaannya. Dan untuk sertifikat bisa langsung menghubungi admin ya. Terima kasih. Oke, kepada Ustadz Ahmad Hadi dipersilakan.
Bentar, ini ada masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada kesalahan teknis tadi. Sekarang sudah bisa kembali. Marilah kita mulai dengan webinar hari ini. Topiknya sebut namanya, raih perhatiannya, menangkan ketetapannya. Mohon maaf tadi ada putus jaringannya. Yang saya cari kenapa masalahnya, tapi alhamdulillah sudah bisa muncul kembali. Ini sebut namanya banyak-banyak. Raih perhatiannya untuk mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa menangkan ketetapannya atau keputusannya. Ini perintah dari Allah supaya agar kita selalu menyebut namanya atau sering disebut zikir. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi ulangi terus. Bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ini kenapa disebut pagi dan petang ini waktu yang tafadol, waktu yang sangat sempurna untuk kita mendapatkan perhatiannya. Pada waktu pagi itu biasa setelah subuh atau setelah syuruk, petang itu setelah sholat asar. Ini perintahnya dari Allah. Lalu, ya Tuhanku, berilah aku suatu yang beriman. Tanda bagimu adalah bahwa Engkau tidak berbicara pada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat, dan sebutlah Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Ini Ali Imran 41, hampir sama dengan yang tadi. Ini adalah perintah, jelas-jelas perintah Allah untuk menyebut namanya banyak-banyak, agar beliau memberikan perhatian ke kita. Kalau kita nggak pernah sebut-sebut namanya, ya kalah dengan orang-orang yang selalu berzikir kepadanya. Kalau kita ingin sesuatu, ya sebutlah nama Allah banyak-banyak. Artinya jangan hanya sekali, 2 kali, tapi ada yang sampai 100 kali, 1000 kali, gitu, untuk mendapatkan perhatian. Ya, untuk mendapatkan perhatian.
agar apa yang kita inginkan bisa ijabah atau ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ingat kepada Allah itu tidak hanya pada saat lapang, pada saat sholat atau pada saat ibadah, tapi pada saat-saat berikhtiar, lagi belajar, lagi kerja, lagi buka usaha, ya. Begitu ada waktu luang, sebutlah nama Allah banyak-banyak. Seperti di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Berikhtiarlah mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kita beruntung. Maksudnya, supaya dibukakan rezekinya oleh Allah. Supaya dibukakan rezekinya oleh Allah. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman yang dirahmatin Allah pada hari ini, ingatlah Allah banyak-banyak. Bahkan pada saat kita sedang diam, daripada setan yang masuk di kepala kita, sebutlah nama Allah. Supaya keberuntungan terus datang ke kita. Ini dari Rasulullah. Kalau tadi ayat-ayat Allah, ini dari Rasulullah. Barang siapa zikir di siang hari dalam penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Ini jaminan dari Allah. Jaminan dari Rasulullah. Kalau kita berzikir di siang hari dalam penuh keyakinan, lalu kita dipanggil olehnya, langsung masuk ke surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Itulah betapa besarnya arti dari menyebut nama Allah. Arti dari zikir. Nanti banyak sekali manfaatnya zikir. Banyak sekali manfaatnya zikir. Baik, kita mulai dengan open mic. Topik yang pertama adalah apa manfaat zikir? Apa manfaat zikir? Dan berhadiah pulsa 10 GB. Ini tidak diundi, tapi yang paling aktif dan paling bermanfaat buat kita semua apa yang disampaikan. Jadi sekarang silakan open mic, semua open mic agar bisa menyampaikan pendapatnya. Siapa tahu bisa dapat pulsa 10 GB. Ini ada Kang Muhammad Reski langganan ya, tiap kali webinar dapat 10 GB. Silakan Kang. Ustaz, apakah suara saya jelas? Jelas. Baiklah, terima kasih karena saya sudah diizinkan memberikan pendapat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pendapat saya, manfaat zikir itu sangatlah luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya, kalau misalnya kita dalam keadaan sakit dan kita bingung mau ngapain dan bingung obat apa yang paling pantas untuk yang kita gunakan, bagi saya itu zikir itu adalah salah satunya untuk meringankan penyakit kita. Bukan hanya penyakit, bahkan zikir juga itu bisa dikatakan mempermudah segala urusan dunia kita, baik dunia maupun akhirat. Terima kasih, itu pendapat saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Muhammad. Ada yang lain? Ada yang lain barangkali bisa menambahkan? Atau Taza Lulu atau Taza Besti bisa menunjuk saja siapa yang mungkin bisa memberikan pendapat. Ada kakak cantik solihah nih, Kak Siti Nurhalizah.
Tafadhol. Kakak mungkin. Bolehkah Siti hadir, Kak? Oh boleh, ada Kak Susana Dewianti udah open mic, mungkin boleh untuk mengutarakan menurut kakak apa sih manfaat zikir bagi kita, bagi kehidupan. Ada yang raise hand, Kanafia Ulfa, tafadhalin Kanafia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kembali. Ya, menurut saya, Ustadz, kalau manfaat zikir itu membuat hati kita itu terasa tenang gitu ya Ustadz. Jiwa kita terasa nyaman, tenang, tentram gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Ustadz. Insya Allah, benar-benar. Jadi zikir itu adalah penenang hati seperti yang ada di dalam Al-Quran ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya Allah, terima kasih Kanafia. Iya, sama-sama. Boleh selanjutnya yang mau raise hand, ya, ini kita bisa sharing juga nih ya teman-teman, apa sih manfaat zikir atau pengalaman dari teman-teman. Kak, aku ngamalin zikir selama 40 hari misalkan sebanyak istighfar terus, tapi Masya Allah kan ada ya kayak yang penjual tukang roti yang dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan pekerjaannya setiap harinya, dari istighfarnya itu ternyata membawa rahmat dan berkah untuk kehidupannya. Boleh banget yang mau sharing untuk malam ini di bincang-bincang serunya. Oke, aku mau dengar suaranya yang cowok selain Kak Muhammad Reski ya. Aku mau dengar suaranya Kak Fahrur Rozi. Tafadhol. Tafadhol Kak Fahrur Rozi, hadirkah? Ini ada Diam-diam. yang open mic nih. Kang Oke, Ricky boleh Susanta. terakhir ya. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, mungkin aku mau dengar dari pendapatnya Kak Hafiz Syakir Nur Hakim. Iya, boleh Kak Nabila? Kalau menurut saya, Boleh zikir perkenalan itu, dulu ya untuk nanti raise hand. ya saya Nabila Alisa Fitri, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Fadol Kak? Apa Kak? Iya, menurut Kakak gimana dilanjutkan? Ya menurut saya zikir itu sangat penting karena kan seperti kita mengingat Allah seperti di ayat Al-Qur'an kan ada kan Kak, ala bizikrillah tatma'innul qulub ya kan Kak. Iya, betul. Nah, jadi ya usahakan setiap saat itu hati kita selalu berzikir mengingat Allah, beristighfar, bertasbih, yang lain-lainnya Kak gitu. Iya, Masya Allah, betul. Oke, itu setuju banget. Zikir adalah salah satu ibadah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, karena kita ada zikir juga buat Rasul. Terakhir, ada Kak Maria Ulfa. Tafadhali Kak Maria Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Menurut saya manfaat zikir tersebut sangat banyak. Salah satunya diberikan oleh Allah ketenangan bagi kita. Kemudian ampunan. Terus mendapatkan pertolongan. Terus manfaat lainnya kita dapat jauh dari
Dan tentunya Allah akan mempermudah segala urusan kita, baik itu rezeki dan maupun lainnya. Oke, Masya Allah. Dan semua pendapat dan sharing dari teman-teman relate ya dengan keadaan kita dan juga materi yang disampaikan oleh materi yaitu Ustadz Ahmad Hadi. Selanjutnya kita lanjutkan ke topik kedua yaitu bagaimana. Halo, Assalamualaikum. Hilang. Oh enggak. Barangkali ada yang bisa memberikan pengalaman. Ya, pengalaman itu ilmu yang sangat bermanfaat. Saya pernah ada kesulitan menghafal atau kesulitan dalam ujian. Lalu saya berzikir. Allah membukakan pikiran saya. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Barangkali bisa disampaikan. Ada hadiah 10 giga ya, Kak Besti ya? Halo? 10 giga, Pak. 20 giga untuk 2 orang pemenang. Iya. Silakan, barangkali ada yang punya pengalaman. Pasti punya banyak pengalaman berzikir. Menyelesaikan segala sesuatu dengan berzikir. Ayo, ada yang resign, ada yang berani menyampaikan. Ini adalah pahala buat kita semua yang sudah punya pengalaman. Ini ada Kang Riki Susanta nih, open mic. Halo, Assalamualaikum. Ini ada Kak Maria Ulfa, Pak. Oh, Kak Maria Ulfa. Oke, silakan. Kak Maria. Tafadhali, Kak Maria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya pengalaman apa nih Kak Maria? Oh, sebelumnya kenalan dulu, dari mana nih Kak Maria nih? Ya, saya dari Aceh. Alhamdulillah. Jauh sekali. Oke. Ketemu saudara. Ya, jadi saya sedikit cerita sharing pengalaman saya dalam menyelesaikan skripsi saya. Ya, Silakan. halo. Ya. Saya dalam menyelesaikan skripsi saya. Jadi pengalaman saya mungkin sudah takdir daripada Allah. 2 minggu sebelum pendaftaran sidang akan ditutup, tiba-tiba file saya hilang, semuanya hilang. Masya Allah. Itu karena kadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada saat itu saya memang sudah pasrah, mungkin tahun ini saya nggak bisa sidang, mungkin saya udah ikhlas, ya saya cuman berselawat, berzikir, berdoa, mungkin nanti suatu saat ada hikmahnya begitu. Ya, tiba-tiba ada seorang, saya curhat kepada seorang dosen saya, kemudian saya mengatakan bahwasanya file saya hilang. Kemudian alhamdulillah mungkin beliau itu merupakan perantara yang saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Mungkin begitu saja Ustadz singkat ceritanya. Alhamdulillah. Ya betul kan, berarti tangan Allah itu ada di mana-mana. Iya, Ustaz. Bila beliau berkehendak, apapun bisa terjadi. Dan itu kadang-kadang satu ujian. Kadang-kadang Allah ingin lihat kita ini masih ingat dia enggak gitu. Nah, kadang-kadang hanya karena itu terus kita diuji. Nah, oleh karena itu jangan segan-segan untuk menyebut namanya, berzikir, mohon maaf, mohon. Saya juga pernah pengalaman nih, Tazah. Waktu di Masjidil Haram itu tahun 2018. Saya mau tawaf masuk ke masjid. Nah, di depan masjid itu banyak orang minta-minta. Banyak sekali anak-anak. Kalau ada kesempatan ke Masjidil Haram pasti ketemu itu. Nah, saya ada sedikit aja rasa kesal di kepala saya gitu.
seperti orang mengganggu. Seperti kalau kita di sini mungkin sudah biasa gitu. Kalau yang mengganggunya terlalu, kita agak kesal gitu. Nah, ini mungkin saya timbul rasa kesal. Begitu saya masuk ke Masjidil Haram, saya tidak melihat Ka'bah. Masya Allah. Padahal yang namanya Ka'bah itu kan segede itu, kalau di dalam Masjidil kan pasti kelihatan dari segala sisi. Gitu. Saya mutar-mutar Masjidil Haram itu, putar-putar nggak ketemu. Sampai ketemu satu orang mengingatkan, coba berzikir. Zikir sebut nama Allah, istighfar. Ya, saya baru ingat. Masya Allah. Begitu saya tundukkan kepala minta maaf dan saya sebut-sebut namanya, muncul itu loh Ka'bah di depan saya. Saya baru ingat bahwa pengemis-pengemis yang di depan Masjidil Haram itu dipelihara oleh Allah untuk kita yang diuji. Jangan punya sedikit pun rasa kesal atau apa, nggak boleh gitu. Ternyata saya baru ingat. Itu salah satu contoh juga. Jadi banyak ujian-ujian yang kita bisa selesaikan dengan berzikir. Silakan ada yang lain. Taza, ada yang Ya, recent menyampaikan pengalamannya? Kayaknya dari tadi Ustadz nggak ada suara laki-lakinya ya. Mungkin yang ikhwannya ini sedang belajar mendengar, menjadi pendengar yang baik. Yang dari tadi sudah hadir boleh, Kak Rahmat Riyadi. Kak Rahmat Riyadi hadir? Kak Rahmat? Saya masih mau manggil yang Ihwan mana suaranya? Kariko. Atau kita lanjut aja, nanti dilanjutkan ditanya jawab. Boleh. Saya lanjut ya. Nah, kita bahas yang tadi. Banyak pengalaman dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Dan ini memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang manfaat daripada zikir. Sehingga kita bisa gunakan dalam rangka menyelamatkan kita dari segala hal. Menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan ujian kita, dan sebagainya. Yang pertama adalah menghapus dosa. Di Al-Ahzab ayat 43. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat memohonkan ampunan untukmu agar mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini lanjutan dari ayat 4142 tadi yang perintah untuk berzikir. Di sini zikir jelas-jelas disampaikan mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Ini artinya apa? Kalau kita sedang terpuruk atau kita sedang ada masalah berat, ada segala sesuatu yang membuat kita gelap, sebutlah nama Allah. Karena dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini artinya, ya tadi, sebutlah pada saat kondisi kita paling bawah, kita paling down gitu ya, atau kita sedang kesulitan segala sesuatu. Berzikirlah, sebutlah nama Allah.
Yang kedua di Al-Fusilat 36. Jika setan yang mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi kita akan dilindungi kalau kita menyebut nama Allah. Ya, dilindungi dari segala godaan setan. Misalnya contohnya, kita lagi ke mall, ada orang yang berbuat tidak baik, misalnya mendekatin zina, berpacaran dan sebagainya. Itu ada setan di sana kan. Supaya kita nggak terpengaruh, berzikirlah astagfirullah ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Sehingga gangguan-gangguan mata, gangguan pendengaran, gangguan segala macam itu terhindar gitu dari kita. Jadi ini fungsinya ya. Pertama adalah mengangkat kita dari kegelapan ke cahaya. Yang kedua kita mendapat perlindungan dari Allah. Dari setan-setan yang mengganggu atau suatu godaan. Ya. Ada barang yang mewah gitu ya, yang bagus. Gitu. Padahal kita nggak punya niat untuk beli. Istighfar aja supaya kita nggak tertarik ke sana. Nah, jadi itu yang orang-orang yang suka berzikir biasanya dijauhkan dari gangguan-gangguan setan yang seperti itu. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah menjaga ketenangan. Nah, tadi sudah banyak sekali disebutkan. Kalau kita lagi gundah, lagi banyak masalah, diganggu orang supaya emosi kita, maka untuk menenteramkan hati kita, sebutlah nama Allah, berzikirlah. Al-Ra'd ayat 28. Dan ini memang Allah sampaikan bahwa kamu kalau perlu tenangan ya sebut aja nama saya kan gitu. Jangan terus emosi dan ke bawah-bawah gitu. Yang keempat adalah menjaga keimanan. Ada satu riwayat, maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang terbaik, paling suci dari sisi Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak. Mau, ada para sahabat sampaikan. Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Ini hadis riwayat Tirmizi 3377. Jadi zikir ini lebih tinggi derajatnya dibanding infak emas atau perak. Nah, ini tapi zikir yang benar-benar disampaikan dari dalam hati ya, tidak hanya sekedar berucap saja. Itu fungsinya yang keempat. Nah, yang kelima adalah kita memohon pertolongan dari Allah. Jadi kalau ada musibah atau ada kesulitan apapun, yang tadi ada satu yang mau ujian tadi kehilangan skripsinya, ingatlah kepada Allah. Maka aku akan mengingat kepadamu. Nah, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini janji Allah, ya. Ini yang kelima, manfaat dari zikir, kita minta pertolongan dari Allah. Yang keenam, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah. Ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi kalau untuk mendapatkan rezeki, kita sudah bekerja keras, kita jujur dan sebagainya. Hasilnya tinggal satu, keberuntungan. Nah, untuk mendapatkan keberuntungan ini bagaimana caranya? Ya ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Berzikirlah. Jadi kalau pada saat bekerja di kantor, ya, lagi senggang atau lagi ada masalah, berzikirlah. Ingatlah kepada Allah. Saya pernah menyampaikan hal ini kepada staf administrasi saya waktu itu. Jangan lupa kalau kamu ada kesulitan dalam pekerjaan atau ada masalah, ngerti apa harus dilakukan, berhentilah sebentar, zikirlah, mintalah pertolongan kepada Allah. Insya Allah kamu akan dicarikan jalan keluar. Dan itu benar, dilaksanakan sampai sekarang insya Allah. Yang ke-6 adalah melancarkan rezeki yang tadi.
Dan terakhir ini sebetulnya banyak manfaatnya. Ini saya rangkum aja yang penting-penting. Yang ketujuh adalah pahala yang besar. Kalau kita selalu menyebut namanya, kita akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini tadi 7 manfaatnya. Lalu zikir itu seperti apa? Bagaimana kita berzikir? Ini ada beberapa hadis yang diriwayatkan bin Jundub Rabiul An berkata, Rasulullah bersabda, ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, yang kita selalu sering sebutkan setelah sholat 100 kali. Jadi memang ini zikir nomor 1. Sebutkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang paling disukai oleh Allah. Lalu zikir yang kedua adalah la haula wala quwata illa billah. Ya, Bukhari dan Muslim. Zikir yang ketiga adalah astagfirullahaladzim. Nama lengkapnya astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini zikir yang sering kita bisa sampaikan, yang paling mudah. Memang banyak dari beberapa imam atau ulama menyusun sendiri zikirnya, itu nggak apa-apa. Dalam bentuk doa-doa yang dikumpulkan menjadi zikir yang dia ucapkan setiap saat. Gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Itu bagus. Ada yang zikir pagi petang, ini ada bukunya, Al-Ma'ad Surat atau dari Yazid. Dia susun suatu zikir yang dibacakan atau diucapkan setiap pagi petang sesuai ayat yang tadi sebelumnya sudah kita sampaikan. Jadi dia A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu dibaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, terus meminta kebaikan, doa meminta perlindungan, lalu istighfar, mohon maaf, meminta keselamatan, mengagungkan nama Allah. Ini bisa dibaca setiap pagi petang, ada panduannya. Ini yang sering dipakai orang muslimat, ulama, itu sering dipakai. Ini bisa dijadikan panduan. Saya harapkan ilmu yang tadi kita sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya dan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kalau masih ada pertanyaan, bisa dipersilahkan. Sebelumnya saya ada video ini, mungkin bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang-orang baik, ragam budaya dan suku Indonesia, para santri yang datang dari berbagai pelosok Indonesia, datang dengan motivasi kuat untuk mengabdikan masa mudanya menjadi penjaga Al-Quran, dan banyak kisah menarik terkait perjuangan mereka dalam menghafal Al-Quran, dan tentunya perjuangan mereka bisa menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Amalu bil Iman ini. Yuk teman-teman, berikan beasiswa untuk santri yang berniat kuat menjaga Al-Quran dengan cara donasi di nomor rekening di bawah ini. Dengan berdonasi, kita sudah bisa mendapatkan pahala jariah dan doa dari para penghafal Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk webinar minggu depan tentang korban. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Tasha untuk dilanjutkan tanya jawab. Tafadhol. Baik, selanjutnya tanya jawab webinar. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Atau mungkin Tasha bisa sharing ada pengalaman berzikir nih. Belanja
banyak gangguan, berzikir bisa dihilangkan itu gangguan-gangguan. Silakan, mungkin ada dari Rotaza atau dari teman-teman yang lain. Ini kita bisa sharing pengalaman atau ada yang ditanyakan. Insya Allah ya webinar kali ini hening sekali. Oke, kalau pengalaman tentang zikir itu seperti yang kita ketahui, bahwasannya zikir itu sebagian dari ibadah, sebagian dari bentuk salah satu amalan membuktikan bahwasannya ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau dari pengalaman saya tentang berzikir ya, alhamdulillah saya itu pernah mengamali sehari itu 1000, 2000 istighfar selama 1 bulan. Dan alhamdulillah, masya Allahnya, saya mendapatkan berkah dari istighfar itu yang saya amalkan selama 1 bulan rutin, ya mendapatkan banyak keberkahan dan kebaikan, terutama dalam hal rezeki yang Allah berikan memang dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Dan teman-teman saya juga ketika saya sharing kayak gitu kan di story gitu ya, itu kalau nggak salah tahun 2022 lalu gitu. Ketika saya ada musibah, pokoknya ya Allah berikan jalan dari musibah itu melalui istighfar. Nah, teman saya ngalamin namanya Kak siapa ya? Beliau salah satu agen dari brand hijab kayak gitu kan. Intinya gitu aja ya. Nah, beliau itu sudah menikah dan sekarang lagi hamil anak kedua waktu itu di tahun 2022. Beliau itu mengamalkan istighfar dari kehamilan 1 bulan sampai dengan 9 bulan. Jadi sehari istighfar itu dia 5 kali istighfar. Nah, dari istighfarnya itu beliau cuma doa minta, ya Allah, aku cuma pengen lahiran normal, lancar, tanpa sakit. Kayak gitu aja doanya setiap hari yang dia niatkan selain mendapatkan pahala dan ridho dari Allah gitu kan. Karena ibadah apapun yang kita lakukan niatnya, kalau kita meniatkan karena dunia, maka kita akan mendapatkan dunianya saja gitu kan. Tapi kalau kita niatkan ibadah di awal dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat berzikir, beristighfar ini karena Allah dan Rasul-Nya, karena memohon ampunan dan rahmat dari Allah, maka kita akan mendapatkan itu dan dunia mengikutinya. Kayak gitu kan. Nah, beliau niatkan itu di awal karena Allah, terus terakhir beliau selipkan bahwasannya beliau pengen lahiran secara normal, cepat lahirannya dan juga nggak payah kayak waktu hamil anak pertamanya beliau kayak gitu. Dan alhamdulillah, masya Allahnya, ketika lahiran beliau lahiran dengan sehat, selamat, persalinan normal, prosesnya juga cepat kayak gitu, masya Allah, karena beliau pengalaman anak pertama beliau itu lahirannya susah kayak gitu. Jadi itu teman-teman, jadi kalau misalkan kita berzikir, beristighfar, apapun amalan ibadah yang kita lakukan untuk Allah, kita niatkan untuk Allah terlebih dahulu, kita murnikan hati, pikiran, dan jiwa kita lurus gitu buat Allah. Jadi ya Allah, di saat aku ibadah kepadamu tidak ada yang lain di dalam pikiranku, di dalam hatiku, di dalam jiwaku selain memberikan kebermanfaatan untuk diriku dari ibadah ini dan mengharap ampunan dari Engkau. Kayak gitu. Mungkin dari 27 peserta webinar yang datang, bukan mungkin ya, kayaknya pasti dari 27 orang yang hadir di webinar kali ini pasti punya cerita sendiri dari zikir yang dilakukan teman-teman atau ibadah yang dilakukan teman-teman, atau misalkan sholat itu juga bagian dari zikir ya teman-teman, karena bacaan dalam sholat itu adalah zikir.
punya ceritanya masing-masing? Kayaknya boleh nih. Ada Kak Dandi Rizky. Oke, terakhir ya, sebelum saya umumkan pemenang yang mendapatkan kuota dan penutupan untuk webinar hari ini. Saya Mungkin selanjutnya ada yang program ingin sharing. Gebiar Kurban, Taza, bisa disampaikan. Oh iya, boleh 2 orang dulu sebelum saya sampaikan Gebiar Kurbannya. Iya. Ya nggak apa-apa Kak Nabila. Oke, boleh Kak Nafia Ulfa. Iya, terima kasih Ustazah. Sebelumnya mungkin saya ingin bertanya, apakah boleh Ustazah? Boleh, tafadhol nih, tafadhol. Izin bertanya Ustadz, mungkin tadi barangkali sudah dijelaskan ya, tapi mohon maaf saya tadi terlambat ikut Zoom-nya. Jadi saya ingin bertanya, kalau zikir setelah sholat itu kira-kira yang afdolnya itu bacaan apa saja yang harus dibaca gitu Ustadz? Kira-kira zikir yang seperti apa gitu ya Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Ulfa. Jadi ini saya ulang lagi. Zikir yang disarankan oleh Rasulullah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Itu pertama, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang sering dilakukan semua orang setelah sholat. Dia baca sampai 100 kali pakai tasbih itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu biasanya yang sering dipakai. Terus yang kedua, zikir kalau kita lagi ada musibah atau lagi ada masalah atau sebutlah nama Allah dengan tiada kekuatan selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah istighfar. Astagfirullah atau kalau lengkapnya astagfirullahaladzim la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu zikir yang sering dilakukan secara rutin ya. Lalu ada panduan juga zikir untuk petang dan pagi hari. Pagi hari itu setelah sholat subuh atau setelah pada sore hari setelah sholat asar. Ini ada bukunya, buku pagi petang. Ini yang dilakukan di pondok ya. Kita menggunakan Yasid, itu buku pagi petang. Lalu ada yang terakhir sekarang kita surat. Itu isinya hampir sama. Urut-urutannya Daus, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, minta kebaikan, meminta perlindungan, istighfar, minta. Sebetulnya kita bisa menyusun zikir kita sendiri, tergantung daripada persoalan apa yang kita hadapin. Seperti tadi sampai ceritakan, ada satu masalah dia pengen lancar, misalnya kelahirannya, itu aja diucapkan. Ya, ada ibu-ibu, ada cerita ibu-ibu yang punya anak kena penyakit kanker yang sudah sangat sulit disembuhkan. Lalu si ibu ini menzikir ribuan kali sehari, gitu kan. Berbulan-bulan dia lakukan. Alhamdulillah Allah dengan segala kekuasaannya menyembuhkan anak itu. Itu zikirnya bisa disusun sendiri, tergantung dari keperluannya. Kalau tidak ada keperluannya ya tadi tuh. Ada subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar atau la haula wala quwata kalau sedang ada musibah, tiada kekuatan ya Allah kecuali Engkau.
Kalau kita sedang ada masalah ya istighfar dulu. Ya itu tadi contohnya. Apa Ustaz? Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini selanjutnya di kolom obrolan ada yang tanya dari Kak Hafiz Syakir Nur Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pada saat zikir harus masih dalam keadaan berwudu? Apakah diperbolehkan membaca zikir dalam keadaan hadas sekalipun? Ya, sebaiknya disarankan ada dalam kondisi berwudu agar kita bisa langsung. Tapi kadang-kadang kan tidak selalu bisa begitu. Misalnya sedang dalam kantor atau sedang menyelesaikan masalah lalu ada problem, kita ingat kepada Allah. Ya, jadi disarankan sih berwudu. Disarankan berwudu. Tapi tidak saya bisa bicara bahwa itu harus karena memang nggak ada dalil yang menguatkan gitu. Saya kira itu bisa jawaban saya. Oke, baik. Sekarang ada Kak Nabilah, boleh Kak Nabilah untuk open mic. Syukran Ustazah. Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Silakan. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi kan ada katanya itu kalau barang siapa yang membaca zikir itu kan dosanya dihapuskan sebanyak buih di lautan kan Ustaz. Terus Ustaz. Ya. Terus dia itu udah kayak enggak ini saat dia itu kan pas anaknya nyuruh sholat kan, pas dia mau sholat itu dia bilang kayak gini saat ngapain sholat lagi kayak gitu kan, dengan berzikir kepada Allah saja itu sudah melengkapi semuanya. Bagaimana menghadapi pemahaman yang menyimpang seperti itu Ustaz? Dia hanya mengatasnamakan dengan berzikir semua kewajiban telah selesai gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, terima kasih. Tadi Tasa Besti ingat dengar yang pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijawab, saya enggak terlalu jelas tadi. Dengar. Itu yang tentang subhanallah, alhamdulillah, subhanallahazim, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Sebenarnya semua zikir itu mengandung, termasuk istighfar gitu ya, semuanya itu mengandung pahala, amalan yang baik. Ya, insya Allah pahalanya itu Allah catat gitu kan, tergantung niatnya kembali lagi. Seperti yang ada tertuang dalam hadis An-Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi barang siapa yang meniatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Begitupun dengan zikir yang dia niatkan. Zikir itu kan merupakan amalan ya, amalan yang mendapatkan pahala di sisi Allah dan Rasulnya, kayak gitu kan. Kayak kalau kita zikir kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah katanya akan mengenal kita karena kita sering menyebut Rasul. Ketika kita 1 kali zikir kepada Rasul, maka Rasul 10 kali berzikir kepada kita, kayak gitu. Insya Allah semua hal yang seperti itu, zikir itu baik karena makna dan arti dari subhanallah itu kan mengagungkan Allah, kayak gitu. Insya Allah kita niatkan dulu karena Allah. Insya Allah kalau karena Allah, Allah yang akan memberikan pertolongan dan ampunannya untuk kita, karena Allah itu rahmat dan ampunannya sungguh luas daripada murka dan azabnya, kayak gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin Ustadz mau jawab. Ya, insya Allah. Jadi kalau ada yang menyampaikan, memang di dalam Islam ini terlalu banyak sekali aliran-aliran atau pendapat-pendapat.
Dan itu memang diizinkan oleh Allah. Jadi begitu ada masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan berdebat, karena berdebat itu tidak boleh. Ada ayat menyebutkan kalau kita berdebat itu melemahkan kita sendiri. Nah, kita berantem sama adik atau saudara, itu bukannya kita makin kuat, tapi kita makin lemah. Jadi demikian juga kalau ada pendapat-pendapat yang menyimpang dari ajaran Quran dan hadis, ya udah nggak usah didebat. Kembalikan saja kepada Al-Quran dan hadis. Nah sekarang tadi dibilang kalau sudah berzikir nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi puasa, nggak perlu lagi syahadat dan sebagainya. Jadi harus bisa membedakan apa yang wajib dan apa yang sunnah. Yang wajib itu kalau kita tinggalkan itu kita berdosa. Ya, itu di dalam Al-Quran bertebaran itu kewajiban kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah. Kita diwajibkan sholat, kita diwajibkan puasa, gitu, dan seterusnya itu ada. Karena itu wajib dan nggak bisa diganti. Kalau ada mau diganti itu ada aturannya, gitu. Nah, diqodho atau ya, puasa juga bisa diganti di hari-hari dan sebagainya. Itu ada aturannya. Jadi itu wajib. Wajib itu apa? Wajib itu kewajiban kita terhadap yang menciptakan kita. Nggak bisa diganti dengan selain yang disebutkan, gitu, yang diatur di situ. Itu kewajiban. Nah, zikir ini adalah sunnah. Ya, jadi sunnah dalam rangka kita untuk minta pertolongan kepada Allah, dalam rangka kita untuk mendapat ketenangan, dalam rangka kita untuk, ya, jadi bisa bedakan ya antara zikir dengan sholat. Beda sama sekali. Ya, kalau sholat ya wajib, nggak bisa ditinggalkan. Dan itu memang kewajiban kita kepada Allah. Kalau zikir ini adalah jalan kita untuk meminta kepada Allah, minta pertolongan, minta ketenangan dan sebagainya. Jadi itu sunnah. Dan itu juga sudah diatur, nggak sembarang ucapan yang bisa dilakukan. Ya. Saya kira itu jawaban saya. Saya boleh tambahin sedikit, Pak. Silakan. Kita diskusi. Jadi di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang 40 hadis itu ada salah satu hadis yang berkata gini, ini buat semuanya ya. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat dan peringatan untuk kita semua. Nah, Islam itu kan hadir sebagai pembawa risalah, begitu Rasulnya ya. Di sini ada dari hadis An-Nawawi juga, masih di hadis 40, itu juga dari Bukhari, yang ininya man ahadasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatih li Muslim. Jadi dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, yaitu beribadah kepada Allah, yang bukan bagian darinya maka ia tertolak. Hadis lewat Bukhari dia nomor 2697 dan Muslimnya nomor 1718. Jadi barang siapa yang beramal tanpa perintahnya dari kami maka amal itu tertolak. Imam An-Nawawi menulis dalam syarah hadis di atas bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang dengan maksud untuk menebus perbuatan dosa yang dilakukan dengan 100 ekor kambing. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak karena hal itu tidak diatur dalam agama, artinya tertolak atau raddun. Begitupun yang tadi dilakukan oleh temannya Kanabilah. Berarti Kanabilah itu hanya perlu mengingatkan dan menasehati seperti hadis di Arba'in An-Nawawi tadi yang nomor agama itu adalah nasihat. Dia hadis Arba'in nomor 7. Dan untuk yang tadi hadis saya sebutkan itu adalah perkara hadis nomor 5. Jadi nomor 5 dan nomor 7 yang insya Allah saling berkesinambungan. Nanti insya Allah di hadis Arba'in itu adalah hadis-hadis yang insya Allah berkesinambungan dalam kegiatan kita sehari-hari. Tuntunan lah. Gitu. Jadi Kak Nabila hanya perlu menasehati, setelah itu gugur segala pertanggung
pertanggungjawaban ketika dipertanyakan, apalagi kalau misalkan beliau. Jadi untuk menghindari debat bahwasannya agama adalah nasihat, dan tadi perkara-perkara yang tidak dilakukan atau tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, maka perkara itu tidaklah baik dan tidaklah benar. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustazah. Ustaz. Terakhir masih ya, ada. ada Kasih Nurhaliza. Silakan, ada Silakan, yang Kak. raise hand dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah suara Waalaikumsalam. saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan. Izin bertanya Ustadz, sedikit mau cerita Ustadz. Saya kan sebentar lagi mau seminar proposal. Ustadz, pertanyaannya adalah saya baca zikir ya, saya mau seminar proposal itu saya bisa baca zikir biar seminarnya lancar, dan saya juga biar ngomongnya lancar dan penguji-pengujinya baik. Ustadz, itu baca zikirnya yang zikir pagi sampai petang atau berzikir yang selesai sholat ya Ustadz? Dan pertanyaan kedua, apakah Ustadz ada amalan-amalan doa untuk ujian seminar proposal saya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Teh Siti Nurhaliza. Beliau ini selalu ikut di webinar-webinar kita, alhamdulillah. Nah, pertama Teh Siti, kalau mau ujian, seperti yang kemarin waktu webinar hari Jumat, saya ingatkan, niatnya dibetulin dulu bahwa Teh Siti ini mau sidang dalam rangka apa gitu. Jadi harus dibetulkan dulu. Harus lillahi ta'ala bahwa sidang, ya Allah saya berniat sidang karena Engkau. Itu dulu dibetulkan ya, supaya nyambung. Nah, pada saat setelah niatnya dibetulkan, lalu zikirnya disusun. Ya Allah, karena aku berniat sidang ini karena Engkau, maka permudahlah, maka izinkanlah saya berbicara dengan lancar, dan seterusnya. Disusun sendiri aja dalam bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah kapan diucapkannya. Boleh pagi petang juga boleh. Ya, ditambahin dengan doa-doa, bisa dilihat di bukunya, Bu. Doa minta perlindungan, doa meminta kebaikan dan seterusnya, atau baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, semua surat-surat yang disukain oleh Allah. Selain yang tadi zikirnya. Jadi cuman ya kalau ujian tidak hanya melakukan zikir saja atau doa saja, ya harus berusaha. Karena Allah sampaikan, kalau kamu nggak berusaha ya Allah tidak akan merubah nasib kamu gitu. Meskipun kamu zikirnya 1.000.000 kali gitu. Ya kan? Jadi justru dengan berzikir itu dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam menyusun skripsinya. Jadi bukan terus nggak usah nyusun skripsi, zikir aja pada saat disuruh maju baca doa lagi kan nggak mungkin. Jadi tetap harus lakukan ikhtiar semaksimal mungkin, ditambahi dengan pertolongan dari Allah. Itu jauh lebih baik dibanding kalau kita hanya ikhtiar saja tanpa ada pertolongan dari Allah. Begitu ada kesulitan, kita mau minta tolong kepada siapa? Mau minta tolong ke orang tua di rumah gitu kan. Yang paling dekat dengan kita ya Allah, ya harus minta tolong kepada Allah. Itu saya kira jawaban saya, Teh Siti. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan selama ini Ustadz. Semoga bermanfaat bagi Siti dan semoga bisa Siti segera amalkan Ustadz. Ya. Baik, Tasya, kalau sudah nggak ada ya kita rangkum saja. Ini Ustadz, maaf boleh sedikit nambahin. Silakan. Kan inget banget ini saya ngamalin juga. Jadi Mbak Siti tahu doa Nabi Musa enggak? Jadi saya bahkan banyak pun orang-orang dari non Muslim tuh kalau misalkan dia mau nge-MC atau mau wawancara atau mau interview, dia selalu pakai doa Nabi Musa. Robbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, betul. Jadi Allah itu jadi semoga Allah tidak mengkeluhkan lidah kita dan mereka paham atas apa yang kita sampaikan.
Ya, itu. Oke, itu aja. Kita tutup webinar hari ini karena sudah jam 21.16. Tadi soal kurban ada mau Untuk sampaikan? Oh iya, yang kurban boleh. Enggak gitu. Buat teman-teman yang mau belajar sedekah kurban karena mungkin belum ada rezekinya untuk kurban full, karena kurban itu merupakan kendaraan kita ketika di akhirat nanti. Boleh banget untuk belajar kurban sedekah mulai dari Rp50.000, dan di sini ada sedekah kurban untuk para penghafal Quran, gebiar kurban yang insya Allah akan dilaksanakan di Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman. Penerimanya adalah santri-santri para penghafal Al-Quran dengan kurban kambing sebesar 2,5 juta rupiah dengan bobot 22 sampai 25 kg. Terus kambing dengan bobot 26 sampai 30 kg yaitu 2,9 juta, dan sapi 20 juta untuk berat 300 kg. Sapi premium berat 450 kg dengan 28 juta. Itu sudah semua berikut dengan pemotongan dan penyalurannya. Begitu nanti seperti yang saya pernah bilang waktu itu, ada hak untuk teman-teman juga jika ingin diambil, maka kalau tidak akan disalurkan kepada yang membutuhkan selain penghafal Al-Quran. Nah, di sini kalau teman-teman mau sedekah kurban untuk 5 orang baik, untuk satu kambing itu bisa Rp500.000 per orangnya, atau yang mau belajar kurban bisa dengan nominal Rp50.000 per orangnya. Insya Allah kurban yang diamanahkan oleh teman-teman semua akan kita sampaikan dalam bentuk profil nantinya, yaitu laporan implementasi yang akan kita share ke teman-teman semua, foto, videonya, dan sebagainya macamnya. Bukti amanah yang teman-teman berikan kepada kita dan kita sudah salurkan untuk para penghafal Al-Quran. Terima kasih, boleh silahkan menghubungi admin yang tertera di Postdik yang ada di layar teman-teman semuanya. Akhirul kalam, Pengumuman mungkin? kita tutup webinar malam ini yang semoga Pengumumannya belum? Yang menang 10. Oh iya, boleh pengumumannya dari pada Bapak nungguin. saja. Karena saya bingung memilihnya, semuanya pertanyaannya Masya Allah baik-baik banget, bagus-bagus banget, bermanfaat semuanya. Jadi saya tidak bisa memilih. Oke. Nanti pengumumannya boleh ya sama Ustadz Ahmad tadi. Apa boleh ditutup aja, Pak? Silakan. Nanti diumumkan di grup ya. Halo. Oke, diumumkan di grup. Berarti surprise ya. Masya Allah, saya Masya Allah belajar banyak dari teman-teman semua hari ini. Semoga Allah memberikan taufik rahmatnya untuk kita semua dan hidayahnya untuk kita semua sehingga kita meninggal dalam keadaan Islam dan taat kepada Allah sampai akhir, sampai kita wafat. Saya mohon maaf bila banyak salah dan salah sikap, baik dan salah kata. Kesalahan datangnya dari saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah semata. Billahi taufik wal hidayah wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu lambai. Ikan hiu melambai. See you. Bye bye. Bye bye. Baik Ustazah. Kita tutup dengan doa tafatul majelis. Subhana. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima